Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Sobirin beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para guru, para kiai, ustadz, dan umumnya kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Mengucapkan alhamdulillah di atas setiap keadaan yang kita hadapi, di atas setiap situasi yang kita terima. Ini adalah merupakan syukur dari lisan kita, yang terucap dari lisan kita, dan semoga syukur yang terucap dari lisan ini bisa diiringi oleh hati dan perbuatan kita, karena syukur ini adalah perkara hati. Kemudian selanjutnya bersolawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita selalu memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari akhirat kelak. Semoga hendaknya dengan seringnya kita bersolawat kita mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan tema kajian kita, yaitu tentang perkara beberapa penyakit hati. Ini pagi ini kaji kita tentang masalah hati. Jadi berhati-hati dengan hati. Baik, sebelumnya kita awali dari sepotong hadis sahih Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, yang mana segumpal daging ini apabila dia baik, maka akan baiklah seluruh jasad, perbuatan jasadnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tadi buruk, jelek, rusak,
maka rusaklah seluruh perbuatan jasadnya. Ala wahiya qalbu, itulah yang disebut dengan hati. Jadi ternyata tubuh kita ini, jasad kita ini, dia akan baik, dia akan bisa berbuat baik kalau seandainya hati kita baik. Mata kita, tangan kita, pikiran kita, kemudian kaki kita, dia akan baik, akan menjadi baik dan akan berbuat baik kalau seandainya hati kita baik. Tapi sebaliknya, seandainya hati kita tadi itu rusak, jelek, sakit, ada istilah qalbun salim atau qalbun marid, maka mata kita, pikiran kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita juga akan ikut ke arah yang tidak baik, karena berasal dari hati. Maka kita mesti berhati-hati dengan hati. Dan hati ini yang sering kali, banyak kali kaitannya adalah dengan ucapan. Apa yang terasa oleh hati terucap oleh lidah. Nah, itulah biasanya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada beberapa penyakit hati, sebetulnya banyak penyakit hati itu. Inilah penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Nah, kalau penyakit hati, kalau kita bawa ke rumah sakit, kalau penyakit liver mungkin bisa diobati ya Pak ya. Tapi kalau penyakit hati yang ini, enggak tahu dokter. Maka obatnya, nah inilah Al-Quran. Maka apa-apa saja penyakit hati itu yang mesti kita hindari agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang hatinya sakit atau ada penyakit di dalam hati kita. Maka diantaranya pada kesempatan ini kami sampaikan, yang pertama adalah berburuk sangka, banyak berburuk sangka. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, bergunjing, ghibah. Nah, bahasa kerennya ghibah atau gosip. Yang keempat, hasad, iri, dengki. Nah, itu juga dia kakak beradik. Sebetulnya banyak lagi, ada lagi namanya syirik, ada lagi sombong. Tapi pada kesempatan ini 4 itu saja kita bahas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu daripada banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dalam ayat ini yang pertama, Allah perintahkan kepada orang beriman itu jauhi dari buruk sangka. Berburuk sangka.
Karena terkadang di dalam kehidupan kita ini buruk sangka aja kita sama orang lain. Tuh kenapa tuh ndak menegur orang dia? Kita sudah buruk sangka, padahal ternyata dia ndak negur kita karena dia ndak melihat, matanya minus. Nah, ini kemarin ada pengakuan dari teman kami, maafkan saya kalau saya tak menegur karena mata saya minus. Maafkan saya lewat saja, kadang tak menegur karena saya tak melihat, katanya. Karena matanya minus ternyata. Dan kita sudah berburuk sangka. Sok pula ndak pandai lagi negur awak dia. Kita udah berburuk sangka. Padahal ternyata ndak melihat dia karena matanya minus. Nah, terkadang di sebalik apa yang terjadi itu kita tak memikirkan di sebaliknya, cuma kita sudah berburuk sangka kepada orang lain. Ada orang dapat rezeki, kita sudah berburuk sangka. Dari mana lagi kalau bukan korupsi? Dari mana lagi kalau bukan kicu-kicu, kan? Tipu-tipu. Jangan berburuk sangka dulu. Kalau kita sudah berburuk sangka, cepat berburuk sangka, ini termasuklah dari ciri-ciri orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian berikutnya, wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Yang namanya kita manusia ini pasti ada salahnya. Kenapa? Karena manusia itu memang mempunyai sifat salah dan khilaf. Al-khata' sifatul insan. Salah itu sifatnya manusia. Sedangkan tidak dicari nampak juga kesalahan, apalagi dicari-cari. Ini kadang kesalahan orang lain kecil nampak sama dia, tapi kesalahan dia yang begitu besar seolah-olah dia tidak tahu. Gajah di seberang lautan nampak, tapi tungau gajah di pelupuk mata tak nampak, tungau di seberang lautan dia kelihatan. Tungau tu jauh, seberang laut nampak dia. Tapi gajah kodang di dekat pelupuk matanya tapi nampak. Artinya apa? Seolah-olah dia tak bersalah, seolah-olah dia tak punya kesalahan. Sementara ada orang yang berbuat kesalahan kecil, diungkit-ungkit, dicari-cari, disebut-sebut di hadapan orang lain. Nah, ini namanya kita tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kamu menghibah, menggunjing sebagian kamu terhadap sebagian yang lainnya. Nah, gunjing ini biasanya kita lakukan mesti ada temannya. Tak mungkin orang bergunjing sendiri. Nah, ketika inilah kita mesti berhati-hati. Gunjing itu terjadi apabila kita sudah bertemu satu dengan yang lainnya. Awalnya berdua, datang kawan satu lagi, bertambah panjang sedikit cerita. Datang satu lagi, bertambah lagi. Aturan selesai 5 menit jadi 15 menit. Datang kawan satu lagi, tambah pula 15 menit lagi. Udah setengah jam. Datang satu lagi, akhirnya 1 jam. Kenapa? Karena kita menggosip, menggibah, menggunjing saudara kita sendiri, menyebut aib dan kejelekan orang lain. Nah, ini sangat sekali, erat sekali kaitannya dengan lisan, dengan perbuatan lidah kita. Lalu ghibah ini, ini fokus kita kepada ghibah. Ghibah ini seperti apa? Sebetulnya dikatakan ghibah itu seperti apa? Gunjing itu seperti apa?
Maka pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, ghibah itu seperti apa? Di dalam sebuah hadisnya, "Atadaruna mal ghibah?" Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala zikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fihi ma aqul? Faqala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahathu. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang masalah ghibah ini. Dia bertanya bukan maksud lain-lain, tapi sebetulnya memberitahu. Tapi inilah kebijakan seorang pemimpin. Jadi seolah-olah dia itu seperti bertanya. Jadi memberitahu itu awalnya dia seolah-olah seperti bertanya, padahal dia sebetulnya memberitahu. Tahukah engkau apa itu ghibah, kata Rasulullah, dan sahabatnya pun menjawab dengan bahasa yang indah. Bahasa yang indah, biasanya sahabat-sahabat itu kalaupun ada yang tahu, tetapi terhadap atasannya, terhadap ulama, terhadap pemimpinnya, dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maksud dan tujuannya apa? Agar disampaikan lagi oleh Rasulullah, bukan sok tahu sahabat-sahabat itu. Oh, saya ya Rasulullah yang tahu, tidak. Tapi mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang terlebih mengetahui. Maka Rasulullah menyebutkan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut saudara engkau sesuatu yang tidak ia sukai, menyebut di belakangnya. Artinya menyebut kejelekan-kejelekannya. Lalu sahabat tadi bertanya lagi, afara'aita in kana fihi ma aqul? Bagaimana kalau seandainya yang kami katakan itu benar wahai Rasulullah? Yang kami sebut itu betul Rasulullah, dia itu memang jelek, umpamanya dia punya kejelekan, umpamanya kan, katakanlah dia itu hitam atau bagaimana, lalu dibicarakan di belakangnya, dan dia memang hitam Rasulullah, gitu kan, seolah-olah seperti itu. Faqala in kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Maka Rasulullah memberitahu, apa yang engkau katakan itulah ghibah. Itulah dia ghibah. Kejelekan yang kita bicarakan di belakangnya itu memang benar dia jelek, itulah dia ghibah. Wa illam yakun fihi, dan jikalau tidak ada, dia tidak jelek, dia baik, lalu kita mengada-ada, membuat-buat, menjelek-jelekkannya, faqad bahat, maka kita telah memfitnahnya, berbohong. Itu perbedaannya ghibah dengan fitnah. Kalau ghibah, kita membicarakan kejelekan orang di belakangnya. Kalau kita berbohong atau memfitnah, kita membuat-buat, mengarang-arang cerita, menjelek-jelekkannya. Itu namanya berbohong atau fitnah. Nah, ghibah ini biasanya tidak kita sadari. Ternyata kita telah menyebut kejelekan orang yang pada awalnya tak sengaja pergi ke warung belanja, rencananya cuma beli cabai, beli bawang, mungkin 5 menit selesai. Itu rencana awal. Tapi rencana awal tadi berubah ternyata. Sesampainya di warung, jumpa sama ibu ini, jumpa sama ibu itu. Ibu, tahu enggak ibu? Si anu tuh, suaminya tuh begini. Alah, panjang cerita. Akhirnya aturan masak udah selesai, tapi masih di warung. Lah panjang cerita model tuh,
Udah habis dah orang yang diceritakan tadi itu. Siapa lagi ya yang mau diceritakan? Akhirnya apa? Aib orang sudah habis dibicarakan, aib awak lagi. Tak ada aib orang yang mau dibicarakan, aib awak lagi. Ada mulainya dari suaminya. Suami saya tuh begini, Bu. Padahal pulang dari itu dia bertemu dengan suaminya, berbicara dengan suaminya, makan dengan suaminya, tidur dengan suaminya, tapi dibicarakan juga, tak disadari. Dan kadang aib suami sudah habis dibicarakan, aib dia pula lagi yang dia bicarakan. Kalau saya begini, Bu, begini, marah saya, segala macam. Aib dia pula yang dia bicarakan. Nah, kalau ini yang terjadi berarti ada penyakit hati di dalam hati kita, tanda-tandanya yang mesti kita hindari supaya kita bahagia kehidupannya dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ghibah ini adalah suatu dosa yang dapat menghapuskan pahala kita yang tidak kita sadari, sehingga nanti di hari akhirat itu kita menjadi orang yang bangkrut. Kata Nabi, ada orang yang bangkrut di akhirat. Ternyata orang bangkrut ini, Pak Haji, bukan pedagang aja Pak Haji. Di akhirat tuh ada orang yang bangkrut. Bangkrut ini melebihi daripada orang yang rugi. Kalau rugi mungkin modalnya habis, untungnya tak ada. Ya Pak Haji ya. Itu kalau rugi. Tapi kalau bangkrut lebih dari itu. Udahlah untungnya tak ada, modal habis, utang tumbuh. Kan bangkrut tuh. Maka di akhirat nanti itu ada orang yang bangkrut, kata Nabi. Dan ini juga ditanyakan oleh Nabi kepada sahabatnya, "Atadaruna minal muflis?" Tahukah engkau apa itu muflis? Muflis itu maksudnya orang yang bangkrut tadi. Ini panjang hadisnya, kita ambil pemahaman saja. Tahukah engkau, kata Nabi, siapa orang yang muflis itu? Lalu sahabat menjawab, orang yang muflis itu orang yang habis uangnya, tidak ada hartanya. Lalu Nabi mengatakan, yang dimaksud, yang saya maksud muflis di sini adalah orang yang mana di hari akhirat kelak nanti dia membawa amalannya, amalan solatnya, amalan puasanya, amalan sodakohnya, zakatnya, tetapi dahulunya dia pernah menyakiti orang, lidahnya menyakiti orang, tangannya zalim kepada orang lain, dia memakan harta sipulan dan sipulan, maka habislah pahala sedekahnya, habislah pahala zakatnya, pahala ibadahnya, karena dia zalim kepada orang lain. Termasuk zalim tadi itu kita menghibah. Jadi zalim ini banyak macamnya. Yang menyebabkan orang lain teraniaya itu zalim namanya. Termasuklah kita menghibah, dan ghibah ini tidak kita sadari, dan dia ini halus. Sama tibanya kita transfer pahala. Kalau kita menghibah orang lain tuh tak kita sadari, kita transfer pahala. Pahala kita kirim buat dia. Orang yang kita ghibah itu dia sudah enak-enak tidur, kita masih sibuk menghibah dia. Dia dapat pahala, kita yang rugi. Maka orang yang tadi itu habis sudah pahala zakatnya, sedekahnya, puasanya, yang taat tadi itu, ternyata semasa dia hidup dengan tetangga tidak berbaikan, dengan tetangga saling menggunjing, dengan orang lain saling menyakiti. Maka setelah habis pahalanya tadi itu, orang yang ia sakiti itu menuntut
Ternyata banyak sekali orang yang ia sakiti, orang yang ia zalimi semasa dia hidup, maka habis sudah pahala puasa tadi. Akhirnya apa? Akhirnya tak ada lagi yang mau diberikan kepada orang yang ia zalimi itu, maka diambillah dosa orang yang ia riba, orang yang ia zalimi itu, dan ditimpakan kepadanya. Inilah bangkrutnya dia. Pahala yang banyak tadi lah habis, tak ada lagi untuk menebusnya. Akhirnya apa? Dosa orang itu kita ambil, lalu kata Nabi, dimasukkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maka kita mesti berhati-hati dengan riba, dengan gunjing ini, karena ini adalah perbuatan yang berawal dari hati kita lalu terucap oleh lidah kita. Karena apapun ucapan kita yang terucap itu adalah gambaran isi hati kita. Kalau kita sering melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata menzalimi orang, kata-kata menyakiti orang, pertanda itu berasal dari hati kita yang kurang bersih, bahwa hati kita itu ada penyakitnya. Kemudian timbullah iri, kemudian timbullah dengki, hasad, hasud. Akhirnya apa? Orang yang tadi kehidupannya damai menjadi tidak damai. Orang yang tadi kehidupannya aman, harmonis, tapi karena hati kita tidak bersih, kita sering berburuk sangka, sering mencari-cari kesalahan orang lain, lalu kita gunjingkan dia, terjadilah kehidupan yang tidak baik, permusuhan antara saudara dengan saudara. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tingkah laku kita, disebabkan oleh perbuatan lidah kita. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita perbaiki di dalam kehidupan kita, karena ini adalah aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, bertemu dengan tetangga kita. Jangan sampai kita tak menyadari lidah kita ini ternyata tajam, sangat menyakiti orang lain. Ada orang yang kadang-kadang apabila sudah mulai bicara, dia sakit hati orang. Satu baru dia berkata, sudah langsung tersinggung orang, merah telinga orang dengarnya. Ini pertanda bahwa ini berasal dari dalam. Ada pula orang yang memang dia tidak mau menyinggung perasaan orang lain, tidak berbaikan dengan tetangga, padahal tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Bukan saudara kita yang ada di kampung sana, tapi tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Kalau terjadi apa-apa, dialah orang yang pertama yang lebih tahu dengan kita, yang akan membantu kita. Tapi kadang-kadang kita tidak berbaikan dengan tetangga kita. Bahkan lebih daripada itu, bukan saja dengan tetangga. Yang bermasalah itu kadang kita dengan tetangga, tapi masalah itu berlarut-larut panjang sampai kepada peliharaan dia, sampai kepada kucing dia, ayam dia. Wah, ini ayam si anu nih, dah dipukul. Ini kucing si anu. Kucing, kata kucing, salah saya apa? Padahal kita marah sama yang punya, tapi yang terzolimi kucingnya. Ini pertanda bahwa di dalam hati kita tidak bersih, ada penyakit. Lalu bagaimana kalau ini ada pada diri kita? Yang pertama, kalau kita zolim kepada orang, mungkin pernah mencaci maki, pernah menggibah orang, menyakiti orang, kita minta maaf. Kita minta maaf. Tapi kalau kita menzolimi orang karena kita mengambil hartanya, tak selesai minta maaf ya Pak Haji. Kita ambil hartanya kemarin, lalu kita selesaikan dengan minta maaf saja, tidak. Kembalikan lagi hartanya.
Nah, ini nanti jangan-jangan maafkan saya ya, maafkan juga harta yang saya ambil kemarin. Anda ya, nggak bisa. Kembalikan dulu hartanya, kita minta maaf. Kemudian bertaubat kepada Allah, memperbanyak beristighfar. Nah, kalau seandainya orang yang kita zalimi dulu, yang pernah kita sakiti, yang pernah kita gunjing semasa dia hidup dan sekarang dia sudah meninggal. Nah, bagaimana itu Ustaz? Dia sudah meninggal, saya dulu pernah zalim kepada dia, bergunjing segala macam. Bagaimana minta maafnya? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, kalau kita pernah gunjing dia, ya di luar perkara hutang Bu ya, Pak ya. Kalau hutang tak lunas dengan minta maaf. Nah, maka kita mintakan kepada Allah istighfar, ampunkan dosanya, sampaikan ya Allah, sampaikan permohonan maafku, permohonan maaf saya kepada si anu karena saya telah pernah zalim. Karena sesungguhnya kita zalim kepada tetangga kita itu juga zalim atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan itu yang buat Allah. Jadi dua, sebetulnya dosa kita itu kalau sesama kita itu dosa kepada yang bersangkutan dan dosa kepada Allah. Ya, di hablum minnas itu hati-hati kita. Kalau hablum minallah, dosa kita kepada Allah, cukup kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Tapi kalau berkaitan dengan orang lain, kita mesti minta maaf. Nah, kalau orangnya sudah meninggal, maka kita mintakan ampun dosanya, kita minta ampun dosa kita kepada Allah, sampaikan ya Allah permohonan maafku kepada si anu karena dulunya saya zalim, saya pernah menghibahnya, saya pernah menyakiti hatinya. Kemudian untuk membersihkan hati kita agar senantiasa selalu bersih adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Allah katakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusara. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, tapi tidak menjadi apa-apa bagi mereka-mereka yang zalim. Wala yaziduz zalimina illa khasarah, malah menambah kerugian bagi mereka-mereka yang zalim. Bagi orang yang beriman menjadi syifa, menjadi penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Perbanyak beristighfar, meminta maaf, membaca Al-Quran. Nah, ini mesti kita terapkan, kita budayakan, dan alhamdulillah anak-anak kita di masjid ini banyak sekali yang ikut belajar membaca Al-Quran bersama-sama dengan kami. Ayo mari kita bersama-sama mendukung, membina negeri kita, kampung kita, anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Jangan anak-anaknya saja yang ngaji Bapak Ibu, tapi kita juga ikut ngaji bersama-sama. Kalau setiap harinya kita buka HP, setidaknya kita juga membuka Al-Quran. Kalau dalam sehari 10 kali kita membuka HP, lalu apakah ada 1 kali saja kita membuka Al-Quran? Harus sebanding juga Bu, Pak. Buka HP 10 kali, buka Al-Quran tak ada. Kapan bukanya? Ketika ada orang meninggal. Kapan bukanya? Ketika ada wirid Yasin, ketika datang bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan setidaknya sekali dalam sehari kita buka Al-Quran. Karena setiap hari kita buka HP kita, kita lihat HP kita, isinya dunia, dan Al-Quran tidak pernah kita buka. Maka oleh sebab itu
Pada kesempatan ini rasanya itu yang dapat kami sampaikan. Segala kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan salah itu adalah dari pribadi kami. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.